Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Kita berjumpa lagi pada pelajaran fikih. Semoga anak-anak soleh dan solehah masih tetap semangat ya. Pada hari ini kita memasuki pelajaran ke-11 yang berjudul najis. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang hadas. Masih ingat hadas ada berapa macam? Hadas ada 2 macam, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Yang termasuk hadas besar seperti ibu yang baru melahirkan, dan yang termasuk hadas kecil seperti buang angin, buang air kecil, dan buang air besar. Nah, bagaimana ya cara bersuci dari hadas besar? Yaitu dengan cara mandi. Sedangkan bersuci dari hadas kecil yaitu cukup dengan berwudu. Selain dikarenakan oleh hadas, seseorang bisa menjadi tidak suci, yaitu dikarenakan adanya najis. Apa itu najis? Najis adalah kotoran yang harus dibersihkan dari badan, pakaian, dan tempat yang kita gunakan untuk beraktivitas. Paham ya apa itu najis? Ya, Ibu ulangi, najis ialah kotoran yang harus dibersihkan. Di antara benda-benda najis adalah sebagai berikut. 1. Yaitu babi. Babi termasuk benda najis. Jadi badan, pakaian, ataupun semua peralatan kita tidak boleh terkena dengan babi karena nanti akan najis. Yang kedua yaitu nanah. Nanah juga termasuk najis ya, jadi tidak boleh terkena dengan baju badan kita waktu mau sholat. Yang ketiga, bekas jilatan anjing ya, perkakas kita atau perabot kita apabila dijilat anjing juga itu akan termasuk najis. Yang keempat yaitu air kencing. Air kencing juga termasuk najis ya. Jadi pastikan sebelum kita sholat, badan kita atau baju kita atau peralatan yang mau buat sholat itu tidak terkena air kencing. Nanti sholatnya menjadi tidak sah apabila kena najis. Yang kelima, bangkai ya. Bangkai juga termasuk najis. Yang keenam, kotoran manusia. Selain air kencing juga kotoran manusia atau buang air besar itu termasuk najis. Benda najis selanjutnya yaitu darah. Dan yang kedelapan, kotoran binatang. Apabila tidak segera dibersihkan, najis-najis tersebut dapat menimbulkan penyakit. Sebelum kita melaksanakan sholat, badan, pakaian, dan tempat sholat harus bersih dari segala macam najis. Karena sholat menjadi tidak sah apabila kita mengerjakannya dalam keadaan terkena najis. Ingat, najis tidak membatalkan wudu ya. Sekali lagi, najis tidak membatalkan wudu. Tetapi yang membatalkan wudu adalah hadas. Bagaimana cara membersihkan najis? Cara membersihkan najis yaitu dicuci hingga hilang baunya, hilang warnanya, dan hilang pula rasanya.
Dan apabila kita sudah berwudu ya, lalu badan kita terkena najis, maka bersihkanlah najis itu, lalu sholatlah, tidak perlu wudu lagi. Demikian pembahasan tentang najis. Ibu ulangin sekali lagi. Najis ialah kotoran yang harus dibersihkan. Di antara benda najis adalah air kencing, kotoran hewan dan manusia, darah, nanah, dan babi. Ya, najis menyebabkan seseorang menjadi tidak suci, tidak sah sholat seseorang yang terkena najis. Najis tidak membatalkan wudhu. Semoga dapat dipahami. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.